Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, mata kuliah Fisiologi 2, Program Studi Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang hepatobiliary and gallbladder. Yuk simak video kami. Yang pertama akan kami jelaskan mengenai hepatobiliary system. Sistem hepatobiliary merupakan sistem yang bekerja pada tubuh manusia yang terdiri dari organ hati, pankreas, saluran, dan kantong empedu. Sistem ini bekerja dalam tubuh dengan mengatur kerja pencernaan. Hati adalah organ terbesar di dalam tubuh yang letaknya di sebelah kanan atas organ perut, di bawah diafragma. Beratnya 1.500 gram atau 2,5% dari berat badan orang dewasa normal. Pada kondisi hidup, hati berwarna merah tua karena kaya akan persediaan darah. Hati terbagi menjadi lobus kiri dan lobus kanan yang dipisahkan oleh ligamentum falciform. Lobus kanan hati lebih besar dari lobus kiri dan mempunyai bagian utamanya yaitu lobus kanan atas, lobus caudatus, dan lobus quadratus. Selanjutnya, penjelasan mengenai pankreas. Pankreas merupakan organ yang terletak di belakang lambung, melintang di belakang perut. Pankreas merupakan organ yang mempunyai kegunaan ganda, yaitu fungsi endokrin dan fungsi eksokrin. Ciri-ciri dari fungsi endokrin, ia tidak ada saluran, kemudian hormon disekresikan langsung ke aliran darah. Adapun untuk fungsi eksokrin, ia mempunyai saluran untuk mensekresikan cairan pencernaan melalui ductus pankreaticus. Saluran empedu adalah struktur-struktur berbentuk tabung panjang yang membawa empedu. Empedu diperlukan untuk pencernaan makanan dan disekresikan oleh hati melalui ductus hepaticus. Saluran ini akan bergabung dengan ductus cysticus, membawa empedu keluar masuk kantung empedu untuk membentuk suatu saluran empedu besar menuju usus. Empedu adalah cairan bersifat basah yang pahit dan berwarna hijau kekuningan karena mengandung pigmen bilirubin, biliverdin, dan urobilin yang disekresikan oleh hepatosit hati pada sebagian besar vertebrata. Setiap harinya, cairan empedu disekresikan oleh hati sebanyak 500 hingga 1000 cc, di mana sekresinya berjalan terus-menerus karena jumlah yang disekresikan akan meningkat jika mencerna lemak. Empedu dibentuk secara terus-menerus oleh hepatosit dan dikumpulkan dalam kanalikuli serta saluran empedu. Empedu dikumpulkan dan disimpan dalam kandung empedu untuk kemudian dialirkan ke dalam intestinum bila diperlukan bagi pencernaan. Kandung empedu bentuknya seperti kantong, organ berongga yang panjangnya sekitar 10 cm, terletak sedikit dalam suatu dot yang menegangkan batas anatomi antara lobus hati kanan dan kiri. Empedu terutama tersusun dari air dan elektrolit seperti natrium, kalium, kalsium, klorida, serta bikarbonat, dan juga mengandung dalam jumlah yang berarti beberapa substansi seperti lecitin, kolesterol, bilirubin, serta garam-garam empedu. Berikut ini merupakan fungsi dari cairan empedu. Yang pertama, cairan empedu berfungsi untuk emulsifikasi lipid untuk membantu penyerapan dan pencernaan lemak makanan dengan melarutkannya menggunakan asam empedu. Yang kedua, penyerapan vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang ketiga, menghancurkan sebagian besar mikroorganisme patogen yang hadir dalam makanan yang sedang dicerna. Yang keempat, menetralkan kelebihan asam lambung yang dikosongkan ke dalam duodenum. Dan yang terakhir, kelebihan kolesterol dari tubuh akan diubah menjadi asam empedu dan dihilangkan melalui empedu, sehingga menjaga hemostasis kolesterol. Berikut ini merupakan berbagai sistem organ yang terlibat dalam fisiologi biliar. Adalah sistem hepatobiliar, sistem gastrointestinal, dan sistem hematologi. Yang pertama yaitu pemecahan hemoglobin yang disimpan dalam sel darah merah terjadi dalam sistem retikuloendotelial untuk membentuk bilirubin tak terkonjugasi.
Selanjutnya, darah mengangkut tak terkonjugasi yang melekat pada albumin. Begitu memasuki hepatosit, ia akan terkonjugasi oleh enzim UDP glukuronil transferase dan disekresikan dalam empedu. Empedu tersebut melewati saluran empedu intrahepatik dan ekstrahepatik ke kantung empedu untuk disimpan. Empedu mengeluarkan ke duodenum diatur oleh berbagai hormon. Selanjutnya di usus, bilirubin terkonjugasi diubah menjadi urobilinogen, urobilin, dan sterkobilin. Selanjutnya dengan resirkulasi enterohepatik, sebagian besar garam empedu diserap kembali ke hati. Kantong empedu adalah organ berongga kecil dengan ukuran dan bentuk seperti buah pir. Ini adalah bagian dari sistem empedu, juga dikenal sebagai pohon empedu atau saluran empedu. Sistem biliar adalah serangkaian saluran di dalam hati, kantong empedu, dan pankreas yang berada di usus kecil. Ada komponen intrahepatik yaitu di dalam hati dan komponen ekstrahepatik berada di luar hati. Kantong empedu adalah komponen dari sistem empedu ekstrahepatik, tempat empedu disimpan dan dipekatkan. Kandung empedu seluruhnya dikelilingi oleh peritoneum dan berhubungan dengan permukaan visceral hati. Kandung ini terletak di dekat struktur seperti anterior dan superior, yaitu batas bawah hati dan dinding perut anterior. Yang kedua itu dekat dengan posterior, yaitu kolon transversal dan duodenum proximal. Yang ketiga itu dekat dengan inferiorly, yaitu pohon biliar dan sisa bagian duodenum. Kandung empedu ini memiliki kapasitas penyimpanan 30-50 ml dan dalam kehidupan terletak di anterior bagian pertama di duodenum. Biasanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada bagian fundus, tubuh, dan leher. Yang pertama itu bagian fundus, itu bagian distal kandung empedu yang membulat. Ini memproyeksikan ke permukaan inferior hati di garis simetri clavicula. Yang kedua itu bagian tubuh, yaitu bagian terbesar dari kantung empedu. Ini terletak berdekatan dengan aspek posterior inferior hati, kolon transversal, dan bagian superior duodenum. Yang ketiga itu bagian leher, yaitu kandung empedu menyempit menjadi terusan dengan ductus cysticus mengarah ke pohon biliar. Leher berisi lipatan mukosa yang dikenal sebagai kantung Hartmann. Ini adalah lokasi umum batu empedu bersarang yang bisa menyebabkan kolestatus. Sistem organ terkait yang mempengaruhi fisiologi kandung empedu itu meliputi ada usus kecil, pankreas, dan hati. Empedu ini terbentuk di hati yang kemudian disimpan dan terkonsentrasi di kantong empedu. Stimulasi usus kecil oleh makanan berlemak dan protein yang menyebabkan kantong empedu mengosongkan empedu ke dalam duodenum. Saluran cysticus mengalirkan kantong empedu dan terhubung dengan saluran empedu yang umum. Nah, saluran empedu yang umum terus bergabung dengan saluran pankreas utama di ampula Vater di pankreas. Adapun fungsi dari kantong empedu yaitu bisa menyimpan dan memekatkan empedu yang dilepaskan ke duodenum selama proses pencernaan. Lalu juga bisa membantu pencernaan lipid karena tidak larut dalam air. Ini terdiri dari kolesterol, bilirubin, air, garam empedu, fosfolipid, dan ion. Dan juga bisa merangsang otot polos kandung empedu untuk berkontraksi dan melepaskan empedu ke dalam pohon empedu. Selanjutnya ada mekanisme sirkulasinya, yaitu empedu awalnya disekresikan dari hepatosit dan mengalir dari kedua lobus hati melalui kanalikuli, saluran intralobular, dan saluran pengumpul ke saluran hati kiri dan kanan. Saluran-saluran ini bergabung untuk membentuk saluran hepatik umum yang berjalan di sepanjang vena hepatik. Lalu saat ductus hepatik umum turun, ia bergabung dengan ductus cysticus yang memungkinkan
empedu mengalir masuk dan keluar dari kantong empedu untuk disimpan dan dilepaskan. Pada titik ini, ductus hepatica dan ductus cysticus bergabung untuk membentuk ductus empedu. Selanjutnya, saluran empedu yang umum turun dan melewati posterior ke bagian pertama duodenum dan kepala pankreas di sini bergabung dengan saluran pankreas utama, membentuk ampula hepatopankreatik atau umumnya dikenal sebagai ampula Vater yang kemudian bermuara ke duodenum melalui papilla duodenum utama. Sekian pembahasan dari hepatobiliari dan gallbladder dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.